Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat ya, dan tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Untuk pertemuan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, saat ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Seperti kita ketahui bahwa fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk itu sendiri. Jadi akan berbeda apabila suatu produk berharga Rp50 akan mempunyai jumlah produk yang diminta sebesar X, dan apabila terjadi kenaikan produk sebesar Rp100, maka jumlah produk yang diminta akan berubah pula menjadi sebesar Y. Dalam teori ekonomi, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta juga akan naik. Sehingga grafik fungsi permintaan mempunyai slope negatif atau miring ke kiri. Di sini bisa kita lihat bentuk umum dari fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan A min BP atau P sama dengan A per B dikurang 1 per BQ. Kita lihat pada kurva permintaan bahwa kurva permintaan mempunyai slope negatif, yaitu miring ke kiri. Miring ke kiri ini ditandakan dengan nilai koefisien dari harga adalah minus. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai koefisien dari harga adalah min B. Untuk mempermudahnya, kita langsung masuk kepada contoh soal. Contoh pertama, suatu produk jika harganya Rp100 terjual 10 unit, dan jika harganya Rp75 terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Langkah pertama, kita buat dua persamaan fungsi permintaan. Yang pertama, Q1 sama dengan A min BP1 dan Q2 sama dengan A min BP2. Dari persamaan pertama, akan kita peroleh nilai A sama dengan 10 plus 100B. Dari nilai A yang kita peroleh, kita masukkan ke dalam persamaan Q2. Sehingga akan diperoleh nilai B sama dengan 10 per 25, atau B sama dengan 2 per 5 sama dengan 0,4. Setelah memperoleh nilai B, kita masukkan nilai B kepada persamaan A. A sama dengan 10 ditambah 100B sama dengan 10 ditambah 100 dikali 2 per 5 sama dengan 10 plus 40. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan 50. Jadi, akan kita peroleh nilai A sama dengan 50 dan nilai B sama dengan 0,4. Kedua nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan fungsi permintaan. Q sama dengan A min BP. Q sama dengan 50 min 2 per 5P. Untuk contoh selanjutnya, yaitu contoh 2, ini coba kalian kerjakan di rumah, dan nanti akan kita bahas bersama di saat perkuliahan online besok. Dan coba kalian kerjakan juga untuk contoh kasus berikut ini. Terdapat dua fungsi permintaan khusus, yaitu fungsi permintaan yang mempunyai kemiringan 0 dan fungsi permintaan yang mempunyai kemiringan tak terhingga. Kedua fungsi permintaan tersebut adalah fungsi konstan. Dapat kita lihat di dalam grafik bahwa untuk fungsi permintaan dengan kemiringan 0 ialah kurvanya berbentuk horizontal, sedangkan untuk kemiringan tak terhingga, dia mempunyai kurva yang berbentuk vertikal. Sekarang kita masuk ke pengertian dari fungsi penawaran.
Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk itu sendiri. Fungsi penawaran dalam teori ekonomi, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Grafik fungsi penawaran mempunyai slope yang positif atau miring ke kanan. Berikut dapat kita lihat bersama gambar dari fungsi penawaran. Karena fungsi penawaran mempunyai slope yang positif, maka bentuk dari kurva penawaran miring ke kanan, seperti yang terlihat pada gambar. Fungsi penawaran adalah Qx sama dengan fungsi dari Px, atau Qx sama dengan min A plus B Px, atau Px sama dengan A per B ditambah 1 per B Qx, di mana Qx adalah jumlah produk X yang ditawarkan dan Px adalah harga produk X, sedangkan nilai A dan B adalah nilai parameter. Di sini bisa kita lihat contoh dari fungsi penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Di situ ada angka minus 6 dan angka 3. Minus 6 diperoleh apabila nilai P sama dengan 0. Dan 3 diperoleh jika Q sama dengan 0. Kedua titik tersebut kita gabungkan dan kita tarik garis lurus sampai ke atas sehingga diperoleh bentuk kurva seperti yang tampak pada gambar. Seperti fungsi permintaan, fungsi penawaran juga mempunyai fungsi penawaran khusus, di mana terdapat fungsi penawaran yang punya kemiringan 0 dan fungsi penawaran yang punya kemiringan tak terhingga. Kedua fungsi penawaran tersebut juga merupakan fungsi konstan. Gambar grafik dari fungsi penawaran yang punya kemiringan 0 adalah berbentuk horizontal, sedangkan fungsi penawaran yang mempunyai kemiringan tak terhingga berbentuk vertikal. Untuk mempermudahnya, kita coba dalam bentuk contoh soal, yaitu suatu barang harga di pasarnya Rp5.000 per buah, maka produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi, jika harga lebih tinggi menjadi Rp6.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi penawarannya dan gambarkan fungsi penawarannya? Dari soal tersebut, maka kita bisa lihat bahwa P1 sama dengan 5.000 dengan Q1 sama dengan 3.000 dan P2 sama dengan 6.000 dengan Q2 sama dengan 6.000. Dari situ kita bisa lihat dan kita bisa peroleh nilai P sama dengan 1 per 3 Q ditambah 4.000. Dan dapat kita gambarkan grafik seperti yang tampak pada layar. Untuk contoh berikutnya, kalian coba kerjakan dan besok dalam perkuliahan online akan kita bahas juga bersama. Sekarang kita masuk pada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu akan dicapai pada saat fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, atau QD sama dengan QS. Di saat QD dan QS akan diperoleh nilai harga sebesar PE dan nilai kuantiti atau jumlah barang sebesar QA, sehingga diperoleh titik keseimbangan di titik E. Untuk contoh soal keseimbangan pasar, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Yang ditanyakan berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Dari soal tersebut, maka kita peroleh fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Langkah pertama, kita
hitung titik keseimbangannya, di mana QD sama dengan QS. Sehingga kita dapat memperoleh nilai Q sama dengan 8 dan nilai P sama dengan 7. Setelah itu, langkah kedua, kita coba gambarkan kurva dari fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Dari sana, kita akan memperoleh titik E yang merupakan titik keseimbangan pasar. Jadi, harga keseimbangannya adalah 7 dan jumlah keseimbangannya adalah 8. Pada kenyataannya, pada mekanisme pasar terdapat pajak spesifik. Nah, bagaimana pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar? Dengan adanya pajak spesifik akan menyebabkan harga penawaran berubah. Yang sebelumnya mempunyai fungsi penawaran P sama dengan A plus BQ akan berubah menjadi P sama dengan A plus BQ plus T, di mana T adalah tax atau pajak. Untuk contoh 2, kita masukkan variabel pajak. Fungsi permintaan ditunjukkan oleh P sama dengan 15 min Q. Dengan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Yang ditanyakan berapakah harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah awal adalah kita coba cari nilai Q dan P awal, yaitu dengan menggunakan fungsi permintaan dan penawaran awal, sehingga dapat kita peroleh nilai Q sama dengan 8 dan nilai P sama dengan 7. Kemudian kita ubah fungsi penawaran yang awalnya P sama dengan 3 plus 0,5 Q menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3. Nilai 3 di sini adalah nilai penambahan pajak atau tax. Sehingga kita peroleh nilai Q baru, yaitu Q sama dengan 6 dan P sama dengan 9. Untuk menggambar grafik, maka pertama kita coba gambar QS awal dengan QD awal. Sehingga diperoleh titik keseimbangan di titik E, di mana nilai QE sama dengan 8 dan nilai PE sama dengan 7. Setelah itu, akibat adanya penambahan pajak, maka harga akan meningkat dan permintaan juga akan menurun. Dengan penurunan permintaan, maka kurva QD akan bergeser ke kiri atas menjadi QD aksen. Begitu juga dengan titik keseimbangan yang awalnya di titik E, dia akan berubah ke titik E aksen. Sehingga nilai QE aksen sama dengan 6 dan nilai PE aksen sama dengan 9. Sekarang kita coba lihat pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Jadi berapapun harga jual, berapapun jumlah barang yang dijual, itu tidak mempengaruhi jumlah atau besarnya dari pajak proporsional. Karena persentasenya sudah ditentukan sejak awal. Contohnya yaitu PPN. Kita langsung coba masuk ke contoh soal. Fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q dengan fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Yang ditanyakan berapa harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Bagaimana menjawabnya jika terdapat penambahan pajak proporsional? Caranya sama seperti terjadinya penambahan pajak spesifik, yaitu pertama kita coba hitung dulu nilai Q dan P awal, sehingga diperoleh nilai Q sama dengan 8 dan nilai P sama dengan 7. Kemudian kita ubah juga fungsi penawaran yang semula P sama dengan 3 plus 0,5 Q menjadi P sama dengan 4 plus 2 per 3 Q. Sehingga kita peroleh nilai Q sama dengan 6,6 dan nilai P sama dengan 8,4. Dari sana kita coba bentuk atau kita coba gambar grafiknya, yaitu akan terjadi pergeseran
QD menjadi Q aksen dengan titik keseimbangan yang semula berada di titik E menjadi di titik E aksen, seperti pada gambar. Ada pajak, pasti ada subsidi. Nah, sekarang bagaimana pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar? Subsidi pada keseimbangan pasar juga akan menyebabkan harga jual barang menjadi lebih rendah dengan adanya subsidi, di mana yang semula mempunyai fungsi P sama dengan A plus BQ akan berubah menjadi P sama dengan A plus BQ min S. Kita lanjut ke contoh aja ya, supaya lebih mudah pemahamannya. Fungsi permintaan ditunjukkan oleh P sama dengan 15 min Q dengan fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Nah, yang ditanyain berapa harga dan jumlah keseimbangan dengan subsidi. Untuk menjawab soal tersebut, langkah yang kita lakukan sama seperti dalam menjawab soal terjadinya peningkatan atau terjadinya penambahan nilai pajak. Nah, ini juga kita lakukan hal yang sama. Yang pertama kita coba lihat dulu nilai Q dan P pada titik keseimbangan awal, di mana diperoleh nilai Q sama dengan 8 dan nilai P sama dengan 7. Kemudian kita ubah fungsi penawaran yang awalnya P sama dengan 3 plus 0,5 Q menjadi P sama dengan 3 plus 0,5 Q min 1,5 karena terdapat subsidi sebesar 1,5 rupiah per unit. Sehingga setelah kita hitung, kita akan mendapatkan nilai Q yang baru yaitu 9 dan nilai P sama dengan 6. Di grafik dapat kita lihat bahwa terjadi pergeseran kurva QD menjadi QD aksen, yaitu bergeser ke kanan bawah, sehingga titik keseimbangan awal yang berada di titik E berubah ke titik keseimbangan baru yaitu E aksen, di mana nilai Q E aksen sama dengan 9 dan nilai P E aksen sama dengan 6. Dan bagaimana keseimbangan pasar jika terdapat dua macam barang di dalamnya, di mana fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu ada dua, yaitu fungsi permintaan dari barang X dan fungsi permintaan dari barang Y. Juga terdapat fungsi penawaran dari barang X dan fungsi penawaran dari barang Y. Untuk menjawab kasus keseimbangan pasar pada dua komoditi atau dua jenis barang, yaitu barang X dan barang Y, kita bisa coba langsung masuk ke contoh soal, di mana terdapat persamaan barang X adalah QDX sama dengan 10 min 4PX ditambah 2PY, dan QSX sama dengan min 6 plus 6PX, dan diketahui juga persamaan barang Y adalah QDY sama dengan 9 min 3PY ditambah 4PX, dan QSY sama dengan min 3 ditambah 7PY. Langkah pertama, kita coba cari keseimbangan pasar barang X, dilanjutkan oleh langkah kedua, yaitu mencari keseimbangan barang Y, sehingga kita memperoleh dua persamaan baru. Langkah selanjutnya, persamaan baru yang telah kita peroleh, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi. Untuk memudahkannya, persamaan 1 kita kalikan 5 dan persamaan 2 kita kalikan 1. Sehingga diperoleh nilai PY sama dengan 0. Di mana min 10 PY ditambah 10 PY adalah sama dengan 0. Sehingga nilai yang kita peroleh hanya 80 ditambah 12 adalah 92 dan 50 PX dikurang 4 PX sama dengan 46 PX. Sehingga dapat kita peroleh nilai PX sama dengan 92 dibagi 46 sama dengan 2, yaitu PX sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan baru nilai PX yang sudah kita peroleh.
Sehingga kita peroleh nilai PY sama dengan 2 juga. Setelah kita peroleh nilai PY dan PX, kita substitusikan ke persamaan barang X dan Y, yaitu QSX sama dengan min 6 ditambah 6PX, maka diperoleh nilai QX sama dengan 6, dan QSY sama dengan min 3 plus 7PY, dan diperoleh nilai QY sama dengan 11. Jadi keseimbangan masing-masing barang tersebut adalah PY sama dengan 2, QY sama dengan 11, PX sama dengan 2, dan QX sama dengan 6. Bagaimana? Sudah paham kan? Saya rasa kalian pasti paham dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Dan memahami lebih jauh mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Bagaimana cara menghitungnya, dan bagaimana menggambarkan grafik. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar untuk persiapan ujian akhir minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.